Ya, saya bertanya-tanya karena justru yang menjadi masalah utama di antara kaum muslimin itu adalah soal kenapa kaum muslimin tidak mengikuti perintah Allah terkait dengan yang dipelajari itu adalah ciptaan-ciptaannya saja, bukan yang dipelajarinya itu adalah zat Allahnya saja. Zat Allahnya saja itu tidak mungkin bisa kita gapai. Jadi kalau misalkan tadi ada pernyataan Allah itu bisa dirasionalisasikan. Rasio itu apa sih? Metode rasional itu apa? Saya bertanya-tanya sebenarnya dari tadi itu yang dimaksud dengan metode rasional itu apa? Coba di sini ada nggak yang bisa mengajukan jawaban yang dimaksud dengan rasional itu apa? Apa yang dimaksud dengan rasional? Ya, Kang? Bukan, itu indrawi kan. Apa yang dimaksud dengan rasional? Apa? Ya, kalau izin masuk ke Bang Guru Gumbel, kalau mendasar kepada KBBI, bukan istilah ya. Kalau rasional kan 3. Pertama, menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Kedua, logis. Menurut pikiran yang sehat. Ketiga, cocok dengan akal. Mungkin ada yang lain? Ya udah, biar cepet ya. Karena saya ini sekarang mau ketemu sama Pak Mardigu, mohon maaf. Tapi ceritanya begini. Yang dimaksud dengan rasional itu apa? Yang dimaksud dengan rasional itu adalah sesuai dengan rasio. Apa yang dimaksud dengan rasio? Bahasa Indonesianya rasio itu adalah perbandingan. Jadi perbandingan rasio antara orang yang begini dengan itu, rasio itu perbandingan. Artinya apa? Membandingkan satu informasi dengan informasi yang lain, itu disebut sebagai rasional. Jadi misalkan, dan ini disebut rasional itu pada akhirnya diterjemahkan sebagai penalaran. Apa yang dimaksud dengan penalaran? Yang dimaksud dengan penalaran itu adalah dua informasi dalam benak kita dicoba dihubungkan. Itulah yang namanya nalar. Berpikir, bernalar itu adalah, misalkan bernalar itu ya. Saya itu ada di mana sekarang ya? Saya ada di mana sekarang artinya ada pengetahuan dan informasi tentang saya, ada informasi tentang tempat. Maka dikaitkan keduanya dalam bentuk pertanyaan, maka bentuknya adalah saya ada di mana. Itu artinya apa? Membandingkan informasi-informasi. Artinya apa? Rasio. Nah, sekarang di dalam Al-Quran justru disebutkan bahwa Allah itu tidak ada bandingannya. Tidak ada yang setara dengannya. Lalu bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Kalau misalkan ada yang mau, itu berarti melanggar kaidah ilmiah di satu sisi, dan di sisi lain itu bertentangan dengan doktrin awal Islam, bahwa Allah tidak mungkin bisa dirasionalisasikan. Kan gitu. Jadi makanya kalau misalkan tadi mengutip Al-Ghazali misalkan ya Al-Ghazalinya yang kita pertengahan, coba yang akhirnya yang Munkid gitu. Dalam kitab Munkidnya Al-Ghazali itu kan beliau menyesali cara beliau mencari Tuhan itu dengan menggunakan pendekatan rasional. Dalam Munkid itu dijelaskan pendekatan indrawi itu ternyata gagal untuk memahami Tuhan. Beliau menjelaskan tentang misalkan atau yang saya biasa terjemahkan itu adalah misalkan ada pesawat kecil kan kelihatannya padahal jauh, artinya indrawi terbatas oleh jarak gitu. Kemudian beliau nyari-nyari lagi definisi cara untuk cara rasional. Oh, berarti cara rasional itu adalah 3, tidak mungkin lebih daripada 6. Misalkan begitu kan, itu rasional. Nah, tapi beliau mengingkari sendiri, oh iya saya bertobat dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena pada akhirnya saya memahami jalan terbaik untuk memahami Allah Subhanahu wa taala dengan cara, silahkan baca bukunya Munkid Minad Dhalal. Tapi sekali lagi ya, makanya saya terheran-heran ketika sekarang ada yang mempertanyakan dan mempermasalahkan ketika saya menyatakan bahwa Allah tidak bisa, atau akidah dalam hal ini tidak bisa diilmiahkan. Kenapa? Karena memang saya tidak mau sama sekali menganggap bahwa akidah itu adalah objek dari penelitian, objek dari ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena itu dasarnya memang, karena gini nih, ilmiah itu dasarnya dari mana? Ilmiah itu adalah hasil akumulasi pengetahuan dan kesadaran masyarakat dunia. Jadi, saya mohon maaf, sangat naif kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan ilmiah versi Islam, ini ilmiah versi Barat. Gak ada yang seperti itu. Yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya salah satu karakteristiknya adalah dia sudah teruji oleh metode yang bisa diulang di banyak tempat, di banyak waktu. Jadi artinya apa? Lintas batas, lintas benua. Dan bahkan setelah itu pun hasilnya adalah kebenaran empirik. Artinya apa? Tidak benar murni. Tidak benar murni. Nah, jadi yang pertama ya, kalau misalkan dalam Islam ada dikatakan kebenaran versi ilmiah, kebenaran versi sekuler dan sebagainya.
kebenaran versi Islam dan sebagainya yang nggak ada. Bahkan metodologi ilmiah yang sekarang kita kenal, itu didapatnya dari mana? Secara filosofis didapatnya dari Immanuel Kant. Ketika beliau misalkan mengatakan bahwa rasional itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, empiris punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ayo kita satukan. Dia bikin kantilisme tapi tidak populer, tapi itu kemudian dijadikan patokan. Maka nanti kemudian muncullah Auguste Comte yang muncul dengan positivistiknya. Dan sejak saat itulah akhirnya ilmiah itu muncul. Nah, apakah peran Islam tidak ada di situ? Besar. Karena Immanuel kan referensi utamanya justru adalah dari sarjana-sarjana muslim. Jadi misalkan soal eksperimental, uji eksperimental, soal cara menguji dan sebagainya itu kan dari Ibnu Haytham, dari Ibnu Sina dan sebagainya. Jadi banyak sekali metode-metode ilmiah yang kita pahami sekarang itu sebenarnya diambil dari metodologi ilmiah Islam. Cuman masalahnya orang-orang Islam berhenti untuk membuat metodologi itu, sedangkan orang-orang barat berlanjut sampai sekarang. Padahal yang ada di situ juga ada dalam Islam. Makanya stop menjadi fasis dalam ilmu pengetahuan dengan mengatakan ada ilmiah versi Islam, ada ilmiah versi Barat. Yang kita pahami dari ilmiah itu adalah dari Hindu, dari Islam, dari Barat dan sebagainya itu ada. Nah, ini juga sebenarnya terkait dengan ajaran Islam yang paling dasar, bahwa ilmu itu tidak pernah ada ilmu Barat, ilmu Timur. Semua ilmu demi Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga saya selalu dirahmati Allah dan juga tentunya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sedang viral ini adalah ada debat ilmiah ya antara Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin ya. Ada Ustadz Nuruddin. Itu tadi sedikit cuplikan dari Guru Gembul masalah rasional dan sebagainya. Ketuhanan dan sebagainya. Dari perspektif Guru Gembul seperti halnya yang disampaikan oleh Guru Gembul pada debat di Ropito dulu, itu semuanya sudah disampaikan dan tentunya Guru Gembul itu menjelaskan tentang rasional itu apa sih. Nah, ini ya emang agak tinggi banget ya, cara sendiri nggak begitu paham guys. Jadi yang aku pahami sedikit di antara rasional tadi yang disampaikan Guru Gembul adalah rasional adalah perbandingan. Kemudian Guru Gembul menarik ke Al-Quran kan, bahwasanya Allah itu tidak ada bandingannya. Nah, kalau tidak ada bandingan berarti nggak bisa dirasionalkan. Ini menurut Guru Gembul. Kalau salah koreksi aja guys. Saya yang mendengarkan. Jadi adalah itu sedikit dari kepahaman saya, dan Guru Gembul banyak sekali menyampaikan ada yang masalah ketuhanan kan, dan ketuhanan yang dipaparkan oleh Imam Ghazali juga, Al-Ghazali. Tetapi katanya Imam Ghazali itu ya kata Guru Gembul juga akhirnya bertobat juga dengan cara berpikirnya kayak gitu. Tapi wallahu alam ya. Coba nanti kita dengarkan apa itu penjelasan dari Ustadz Nuruddin seperti apa untuk membantah argumen dari Pak Guru Gembul ini. Ini kita bareng-bareng belajar guys ya, bareng-bareng belajar. Meskipun ini masuknya agak masuk ke logika ya. Lebih membahas ke ketuhanan kan ya, karena Gembul kan masalah akidah dia tidak mau mengilmiahkan ya, tidak mau sama sekali. Ini pendapat dari Guru Gembul. Nah, kemudian seperti apa sih tanggapan dari Ustadz Nuruddin? Kita tengok videonya. Katakan, tadi yang saya katakan itu wahia aslul illiyah, yaitu hukum kausalitas. Ayo, kalau Anda ingin mengingkari hukum kausalitas, selesai sudah pengetahuan Anda semuanya. Iya, pengetahuan empirik nggak akan bisa dijustifikasi ke saya tanpa ada pengetahuan rasional berupa hukum kausalitasnya. Walaulah hadhil qaidah al-aqliyah al-mahdhah, kalau tanpa adanya kaidah rasional ini, kausalitas maksudnya, maka indana musawwighun ilmi mantiqi li ta'mim ahkamit tajribah. Kita nggak akan punya justifikasi ilmiah untuk mengeneralisir pengetahuan indrawi kita. Dulu waktu Covid itu para ilmuwan mengatakan Covid-19 berbahaya, betul? Tapi saya mau nanya, mereka meliti semua COVID apa enggak? Enggak. Hanya sebagian aja, secara partikular, beberapa sampel aja. Tapi atas dasar apa Anda mengatakan bahwa setiap COVID itu berbahaya? Di situ ada penerimaan terhadap hukum rasional
yaitu hukum keselarasan, bahwa sesuatu yang sama akan memberikan dampak yang sama juga gitu loh. Dan atas dasar apa Anda mengatakan bahwa COVID-19 berbahaya itu pengetahuan yang benar? Atas dasar apa? Hukum non kontradiksi. Karena kalau Anda mengingkari hukum non kontradiksi, Anda mengatakan COVID berbahaya, COVID tidak berbahaya, sama-sama benar. Enggak bakal maju-maju keilmuan kalau kita seandainya mengandaikan dua hal yang kontradiksi semacam itu. Gitu ya. Jadi itu dari Syiah. Lanjut, Mas. Biar saya bisa mengcover yang lain. Oke, ini buku logika ya. Buku logika level tinggi. Khawatir saya dikatakan mengarang-arang sendiri. Oh tidak, itu perkataan logikawan. Oh, pengetahuan empiris hanya bisa dijustifikasi keilmiahannya dengan pengetahuan rasional. Kitab Logika Tingkat Tinggi Syarah Samsiyah Qutbuddin Ar-Razi. Lihat, beliau menjelaskan 6 contoh pengetahuan aksiomatik. Awaliyat, fitriyat, hadsiyat, tajribiyat, mahsusat, mutawatirat. Silahkan Anda baca. Nah, beliau mengatakan ada pengetahuan aksiomatik yang dibenarkan dengan akal, ada yang dengan panca indera, ada yang dengan akal doang, ada yang dengan panca indera doang. Nah, ketika bicara tentang sesuatu yang dibenarkan dengan akal dan panca indera, lihat. Wa in kana ghairu hissis sama fa imma ayyahtajul aqlu fil jazm ila takraril musyahadah marra ba'da ukhra aw la yahtaj. Fa in ihtaja fahiyal mujarrabat. Mujarrabat itu pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris itu menurut Qutbuddin Ar-Razi dibenarkan melalui indera dan hukum rasional, pengetahuan rasional. Gak bisa kita benarkan hanya pengetahuan indrawi semata. Karena begini saudara-saudara sekalian, ketika Anda mengatakan pengetahuan empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, kita berhak bertanya, apa dasarnya? Kalau Anda mengatakan dasarnya adalah empiris juga, itu salah secara metodologi salah. Itu namanya istidlal ala syai' binafsihi. Itu mendalilkan sesuatu dengan dirinya sendiri. Ini salah, keliru gitu loh. Makanya mau tidak mau kita akan dipaksa mengakui hukum rasional itu. Oke, sekarang kita bicara tentang ketuhanan ya. Karena saya ditantang oleh beliau, bagaimana ayo Baraya, saya tantang semuanya yang bisa membuktikan mengilmiahkan Tuhan, kira-kira begitu ya. Saya terima tantangannya Pak Gembul. Dan saya ingin menantang balik beliau, bagaimana caranya beliau membuktikan secara ilmiah bahwa akidah ketuhanan itu tidak ilmiah. Tadi saya katakan saudara sekalian, salah satu argumen yang paling banyak digunakan para teolog itu adalah argumen kebaruan alam, temporalitas alam. Alam itu ada dari ketiadaan. Sekarang kita nggak usah capek-capek tuh untuk membenarkan premis ini, karena ilmu modern sudah sampai pada kesimpulan alam itu ada permulaannya. Oke? Pulpen ini ada permulaannya loh. Logis ya, ada sesuatu yang memiliki permulaan tapi dia mengadakan dirinya sendiri. Anda harus cari sebabnya. Berdasarkan hukum kausalitas itu tidak mungkin. Alam itu kalau terbukti ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Tuh, lihat reasoning yang saya lakukan. Alam kalau ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Oke, yang mengadakan siapa? Gak mungkin alam dong. Masa pulpen mengadakan dirinya sendiri? Kok Anda menyamakan pulpen dengan alam? Loh, sama-sama ada dari ketiadaan. Pulpen ada dari ketiadaan, ini ada dari ketiadaan, saya pun ada dari ketiadaan. Sesuatu yang ada dari ketiadaan pasti ada yang mengadakan dong secara logis. Hukum kausalitas mengatakan begitu. Kalau dikatakan yang mengadakan itu alam, itu namanya daur. Masa sesuatu dikatakan A bergantung kepada A, bergantung kepada B, B bergantung kepada A, itu nggak logis. Gitu. Harus sesuatu yang berbeda dengan alam. Ya itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Kalau Anda kurang puas dengan penjelasan ini, karena waktunya terbatas, silahkan baca buku saya. 6 argumen sudah saya paparkan di buku seputar ketuhanan. Kurang puas juga, lihat. Ada argumen kedua. Itu namanya argumen kosmologis ya. Karena mendasarkan kesimpulan keberadaan Tuhan pada kebaruan alam, kosmos. Oke. Kemudian ada namanya al-burhanul imkan. Ini menurut saya ini salah satu argumen terkuat. Yang saya yakin orang ateis manapun nggak akan bisa membantah argumen ini. Saya hakul yakin. Anda jangan keluar dari ruangan ini sebelum saya pastikan bahwa argumen tidak akan terbantah. Ya mohon maaf, saya harus mengatakan begini karena beliau itu datang dengan sebuah klaim yang sangat serius sekali. Akidah itu bukan ilmu. Klaim keberadaan Tuhan itu sama saja yang ketiadaannya. Oh, itu klaim serius sekali. Anda ingin meruntuhkan kerja-kerja intelektual para sarjana muslim berabad-abad itu. Nah, kita ingin tahu sejauh mana argumen Pak Gembul meruntuhkan argumen itu. Burhanul imkan, lihat saudara sekalian, mengatakan alam itu mungkin. Artinya itu bisa ada, bisa tiada. Lihat. Sekarang kalau Anda pergi ke pasar, lihat ada dua sudut timbangan yang sama. Kalau tiba-tiba terberatkan, masuk akal nggak kalau dia terberatkan dengan dirinya sendiri? Oh tidak.
Dia pasti ada sebabnya dong, ada sesuatu di balik itu, gitu loh. Nah, alam itu tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Sekarang dia ada, berarti keberadaannya harus ada sebabnya. Lagi-lagi kausalitas bermain di sini, ya. Ketika dia katakan ada sebabnya, tanya lagi sebabnya ini bersifat niscaya atau tidak. Kalau dikatakan niscaya, ya sudah, itulah Tuhan. Kalau dikatakan oh dia bersifat mungkin, dia bersifat kontingen, maksudnya itu bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Ya tanya lagi sebabnya. Tanya lagi sebabnya. Ini bagaimana yang mengadakan sebab ini? Ada sebabnya nggak? Oh ada terus. Mustahil ada regresi yang tidak terbatas itu. Tasalsul. Oke, Anda pasti nanya sama saya, apa buktinya kalau regresi itu mustahil? Para sarjana muslim ada salah satu buku menulis 52 bukti rasional tentang kemustahilan tasalsul. Judulnya Al-Kalamul Matin fi Tahriril Barahin. Saya sudah paparkan sebagian argumen kemustahilan tasalsul itu dalam buku terbaru saya, silahkan dibaca. Sederhananya begini, Pak, mungkin nggak ada orang saya katakan, Bapak baru bisa masuk sini setelah ini baru bisa masuk ke sini setelah ini baru bisa masuk ke setelah ini setelah ini, sampai tidak ada ujungnya. Mungkin ada yang masuk ke ruang ini apa enggak? Nggak bakal ada, karena itu ada kebergantungan yang tidak berakhir. Ini baru boleh masuk setelah ini baru boleh masuk setelah ini ya nggak bakal ada yang masuk dong. Alam ini nggak akan pernah ada kalau tidak berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan. Uncaused cause gitu loh, sebab yang tidak disebabkan. Ya itulah Tuhan. Mari kita berdebat nanti kalau soal kalau seandainya ada yang tidak puas dengan penjelasan itu. Baik. Setelah kita buktikan adanya Tuhan, sekarang kita saatnya membuktikan kenabian Nabi Muhammad. Kali itu doktrin keislaman juga. Apakah itu klaim subjektif juga? Oh tidak. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad itu datang ke alam semesta ini mengaku sebagai utusan Tuhan. Itu klaim luar biasa loh. Kalau Anda mengaku sebagai anak orang kaya, ya itu klaim biasa aja gitu loh. Anak-anak pejabat ya biasa aja. Tunjukin aja identitas Anda. Bapak Anda anggota dewan, ya sudah selesai gitu loh. Tapi kalau mengaku sebagai utusan Tuhan, itu klaim luar biasa. Harus dibuktikan dengan sesuatu yang luar biasa juga. Yang tidak boleh tertandingi oleh makhluk. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad punya itu apa enggak? Beliau orang yang jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong, sejarah hidupnya jelas, datang dengan pengakuan aku utusan Allah, datang dengan sebuah bukti yang tidak tertandingi oleh makhluk sama sekali. Apa itu? Al-Quranul Karim. Sampai detik ini nggak ada yang bisa menandingi. Kalau beliau datang dengan sesuatu yang tidak tertandingi oleh makhluk, bukankah itu artinya beliau utusan dari Sang Khalik? Bukankah rasional untuk mengatakan bahwa beliau adalah utusan Sang Khalik? Ya, jelas. Itu salah satu argumen rasional. Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat. Setiap orang mengaku sebagai nabi, datang namanya mukjizat adalah nabi. Kesimpulan rasionalnya Nabi Muhammad adalah nabi. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan kenabian itu tervalidasi secara rasional, maka konsekuensi logisnya semua hal gaib yang beliau beritakan itu adalah kesimpulan yang ilmiah dan benar. Karena sesuatu yang ilmiah tidak selamanya bersifat indrawi. Ada kalanya bersandar pada hukum akal, ada saya bersandar pada pengetahuan indrawi, ada kalanya khobar shadiq. Belum datang dari Tuhan, masa Tuhan berbohong? Tuhan pasti mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Gitu ya. Jadi beda, saudara. Keimanan kepada surga, neraka, malaikat dengan keimanan kepada tuyul, susur ngesos, sundar bolong itu beda. Yang satu sumbernya terpercaya seorang nabi, yang satu lagi dongeng gitu loh. Orang ateis kadang-kadang nggak bisa menyamakan itu. Disangkanya hal gaib itu ya sama aja gitu. Oh nggak bisa begitu. Tahu nggak pandangan Pak Guru Gumpul yang mengatakan bahwa agama itu tidak punya mekanisme untuk pengujian ilmiah? Ternyata saya temukan mirip dengan kutipan Sam Harris, seorang ateis terkemuka di Barat. Lihat, saya bacakan ya. Mohon maaf. Because most religions offer no valid mechanism by which their core beliefs can be tested and revised. Lihat nih perkataan Sam Harris. Sebagian besar agama itu katanya menawarkan mekanisme yang tidak valid, mekanisme ilmiah yang tidak valid untuk menguji apakah keimanannya itu bisa diuji atau direvisi. Richard Swinburne, 5 menit lagi. Baik. Richard Swinburne, seorang filsuf Kristen juga mengatakan bahwa, lihat, kalau dikatakan bahwa sains itu mengimani keberadaan Tuhan itu menjadikan sains itu mati begitu, oh kebalikannya. Kata Richard Swinburne, I am postulating a God to explain why science explains. I do not deny that science explains, but I postulate God to explain why science explains. Jadi beliau mengatakan Tuhan itu menjelaskan kenapa sains itu bisa bekerja. Karena dia sebab utama di balik semua ini, gitu loh. Jadi mengakui sains itu sebagai pengetahuan ilmiah, science explain. Sains menjelaskan, tapi nggak semua hal. Justru kata Richard Swinburne, ya Tuhan justru bisa menjelaskan. Kenapa sains bisa menjelaskan? Oh luar biasa itu, keren ya.
Nah, beliau mengatakan, di antara argumen Pak Gembul mengatakan akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah karena kita tidak bisa mengetahui Tuhan. Justru sebaliknya, awal wajibun 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Kewajiban pertama bagi manusia itu mengetahui Allah, mengetahui Tuhan. Wajib bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fi khulfun muntasib. Kewajiban pertama kita itu mengenal Tuhan. Ya, hakikat Tuhan nggak bisa kita ketahui, kita sepakat. Tapi sifat Tuhan masih bisa kita ketahui dalam batas kemampuan kita sebagai manusia dengan argumen rasional dan sumber wahyu yang terpercaya. Apa yang dikatakan Al-Amidi ketika mengatakan apakah Tuhan bisa diketahui atau tidak? La syakka annahu ma'lumul wujud. Allah itu diketahui wujudnya. Al-Amidi mengatakan begitu. Abkarul Afkar 5 jilid, silakan. Saya nggak tahu Pak Guru Ngumpul dasarnya dari mana. Mengatakan Tuhan tidak bisa diketahui, kemudian mengatakan akidah tidak ilmiah. Oke, sekarang saya menyebut argumen beliau yang lain yang mengatakan bahwa kita nggak bisa memposisikan akidah sebagai yang ilmiah karena kata beliau dalam podcast yang terakhir mengatakan sesuatu yang ilmiah itu harus diragukan dari awal, dari A sampai Z. Sementara tauhid nggak bisa kita ragukan. Di kajian ilmiah itu kata Pak Guru Kumpul harus meragukan segala sesuatu dari A sampai Z. Itu dari mana Pak Guru? Sumber itu semacam dari mana? Cara berpikir semacam itu. Saya kutip seorang filsuf Amerika. Biar nggak disangka baca kitab kuning terus, ya. Saya kutip filsuf dari Amerika. But for any very general kind of skepticism, that is impossible in principle. Every argument must proceed from some premises. And if the skeptic calls all relevant premises into doubt at the same time, then there is no way to reason with him. Seorang skeptis itu kalau meragukan segala sesuatu, enggak usah diajak debat lah, nggak ada gunanya orang kayak begitu. Gak ilmiah cara berpikir begitu. Karena setiap argumen itu harus didasarkan pada premis-premis. Ini saya sekaligus mengomentari sebagai orang yang mengatakan kajian ilmiah itu harus dilepaskan dari iman. Itu dari mana itu ketentuan begitu? Semua orang mengkaji itu harus beriman pada hukum tertentu. Setidaknya dia beriman bahwa metode yang dia gunakan itu sahih, gitu loh. Jadi saudara, gak ada masalah membawa iman dalam kajian ilmiah itu selama iman itu punya landasan ilmiah, gitu loh. Kecuali kalau Anda punya iman, gak ada bukti rasionalnya, gak ada bukti ilmiah, dibawa-bawa kajian ilmiah. Ini iman saya, itu kajian ilmiah beda. Gak bisa begitu. Jadi yang jadi masalah bukan imannya, sahih atau tidaknya iman, itu saja, gitu loh. Itu saja, gitu ya. Oke, masih ada waktu dikit Mas? Oke, 1 menit. Saya sudah menyiapkan 7 kritik terhadap mazhab empiris. Saya baru sebutkan tadi 1. Pak Guru Gembul, kalau Anda mengatakan sesuatu yang bersifat ilmiah itu harus bersifat empirik, Anda tahu nggak? Ilmu itu tidak bersifat empirik loh. Konsep ilmu itu. Ayo, tunjukin sama saya. Mana yang namanya ilmu itu? Bisa terindra atau tidak? Anda mengatakan pengetahuan empirik satu-satu pengetahuan ilmiah. Ilmu itu mana coba? Nggak bersifat empirik loh ilmu itu. Ilmu itu hanya bisa dibuktikan secara rasional. Itu secara empirik. Dan ketika Anda mengatakan pengetahuan empirik adalah pengetahuan ilmiah, landasannya empiris juga. Hada khata' min nahya manhajiyah ilmiah. Itu salah secara metode keilmuan. Reasoning semacam itu keliru. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan bahwa metode empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, bagaimana Anda membuktikan kemustahilan? Sudah habis? Belum? Sudah habis. 40 menit. Jadi terakhir saya ingin katakan bahwa kalau dikatakan pengetahuan empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, Anda tidak akan bisa loh memandang sesuatu itu mustahil. Anda nggak akan bisa membedakan sesuatu yang tidak ada dengan mustahil ada. Pak Guru Gembul itu sekarang katakan punya istri 1. Kalau saya katakan Pak Guru Gembul punya istri 4, itu nggak ada faktanya sekarang karena istri beliau 1, betul Pak? Anggap begitu. Beliau punya istri 4 tuh nggak ada, tapi mungkin dia secara akal. Mungkin. Beda nggak ungkapan Pak Guru Gembul punya 4 istri dengan mengatakan Pak Guru Gembul itu hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu tidak ada tapi dimungkinkan ada, yang satu lagi mustahil ada secara akal. Dan mazhab empiris tidak akan pernah bisa membuktikan kemustahilan itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, itu tadi guys tanggapan dari Ustadz Nuruddin dari argumen-argumen Guru Gembul. Semuanya ya telah dibantah oleh Ustadz Nuruddin dengan menggunakan apa itu dalil-dalil, baik dalil-dalil yang diambil dari kitab-kitab kuning maupun diambil dari perkataan-perkataan, bahkan dari orang ateis juga diambil juga kan untuk membantah argumen Guru Gembul. Jadi semuanya yang disampaikan
oleh Ustadz Nurdin ini semuanya berlandaskan ya, berlandaskan dengan metode-metode ilmiah juga. Hal rasional telah disampaikan, konsep ketuhanan yang tidak diilmiahkan yang diklaim oleh Guru Gembul telah dibantahkan ya, telah terbantah oleh argumen-argumen dari Ustadz Nurdin. Ini memang ya ilmu-ilmu yang agak tinggi guys ya, masih ke apa jalurnya ke apa filsafat atau ilmiah gak begitu juga sih, saya sendiri nggak begitu nggak ke situ juga. Jadi intinya dari debat Guru Gembul dan juga Ustadz Nurdin ini kita bisa mengambil dari semua pelajaran-pelajaran ya. Yang jelas ini semua argumen Guru Gembul telah dibantahkan ya, telah terbantah oleh apa yang dipaparkan oleh Ustadz Nurdin. Adapun teman-teman nggak perlu menjustis ya, mereka semua ya dari segi akal, segi kecerdasan emang cerdas banget ya, cerdas banget, baik Ustadz Nurdin maupun Pak Guru Gembul memang IQ-nya cerdas. Cuman akan tetapi Guru Gembul ini mungkin kalau saya lihat ya, saya lihat kan masih apa namanya ini, beda kualitas sih dalam pengetahuan keilmuan yang disampaikan tadi dibanding dengan Ustadz Nurdin. Jadi Ustadz Nurdin ini emang semuanya ada referensinya, tetapi Guru Gembul ya ada referensi tapi tidak ditampilkan, nggak tahu apa emang diambil sedikit-sedikit atau gimana. Tapi kalau Ustadz Nurdin ini semuanya dipaparkan apa itu dalil-dalilnya. Beliau tidak berpola dengan pendapat pribadi, dengan pikiran pribadi beliau, akan tapi beliau ya mengambil dari kutipan-kutipan atau kalam-kalam dari para ulama juga, ahli filsafat, oleh orang ateis berkata apa, semuanya dipaparkan untuk membantah argumen-argumen dari Guru Gembul. Nah, kenapa kok beliau membantah? Ya karena ini sistemnya debat. Karena ini sistemnya debat ya, jadi wajar kalau debat itu saling membantah. Akan tapi kalau bantahnya cuma dengan omong kosong aja, gak ada dalilnya, ya sama aja kan. Maka ini yang ditekan oleh Ustadz Nurdin, ngomong sesuai dengan dalil, dengan petunjuk yang benar ya, dengan dalil yang sahih. Karena apa? Untuk menguji kebenarannya. Oke, komentar yang bisa guys, bisa belajar dari kedua orang ini. Kedua orang ini termasuk orang yang hebat bagi saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.